Halo sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa kembali di channel Arjonatan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer di tahun 2024, di mana sebanyak 1,7 juta tenaga honorer yang sudah terverifikasi di BKN. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah yakin tenaga honorer yang sudah terverifikasi sudah aman? Mari kita membahas lebih lanjut di video ini. Dan sebelum kita melanjutkan untuk membahas mengenai video ini, untuk teman-teman di luar sana, sahabat Arjonatan Family, khususnya untuk tenaga honorer, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga di komen, serta dibagikan kepada teman-teman yang masih belum mengetahui informasi penting ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi atau Kemenpan-RB memberitahukan bahwa data honorer yang telah terverifikasi di BKN atau Badan Kepegawaian Negara sejumlah 1,7 juta. Kabar mengenai tenaga honorer yang telah terverifikasi BKN merupakan kabar yang cukup melegakan. Sebab salah satu syarat yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kebijakan penghapusan honorer, yakni datanya telah terverifikasi di BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Dalam mengimplementasikan penghapusan honorer, pemerintah akan mengangkat menjadi P3K seluruh tenaga honorer yang telah terdaftar di database BKN. Sehingga pemerintah tidak membiarkan honorer kehilangan pekerjaannya begitu saja. Oleh sebab itu, syarat berupa data honorer harus terverifikasi. BKN akan dimaksud supaya penataan tenaga honorer tepat sasaran. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah data tenaga honorer yang telah terdaftar di database BKN bisa disebut aman? Kendati demikian, honorer diwajibkan untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024 terlebih dahulu. Pemerintah mewajibkan honorer untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2024, di mana hal ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pendataan ulang. Sehingga honorer yang akan diangkat menjadi P3K bukan semata-mata honorer titipan. Apabila kita lihat dari informasi ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI, yaitu Junimart Girsang, ia mengatakan bahwa Kemenpan-RB harus mengawal ketat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Sebab ada beberapa oknum yang ingin bermain di balik pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Jadi untuk teman-teman semua tenaga honorer, tidak perlu khawatir mengenai seleksi CPNS di tahun 2024. Sebab seleksi CPNS di tahun 2024 adalah bersifat formalitas yang tujuannya adalah untuk pendataan ulang tenaga honorer. Kemudian, seleksi CPNS dan P3K 2024 yang juga akan diikuti oleh honorer terdapat campur tangan dari pemerintah daerah. Lantaran, pemerintah daerah wajib mengusulkan formasi terlebih dahulu dengan memprioritaskan tenaga honorer.
Meskipun honorer telah terverifikasi BKN, maka belum bisa disebut aman apabila pemerintah daerah tak kunjung mengusulkan formasi tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa tenaga honorer juga akan dipengaruhi kepastiannya untuk bisa diangkat sebagai tenaga honorer oleh kepala daerah masing-masing. Hal ini sangat berpengaruh apabila pemerintah daerah tak kunjung mengusulkan formasi. Kemudian apabila kita pahami bersama bahwa mundurnya jadwal dibukanya seleksi CPNS dan P3K 2024 juga disebabkan adanya pemerintah daerah yang tak kunjung mengusulkan formasi. Untuk dapat kita ketahui bersama bahwa mundurnya jadwal dibukanya seleksi CPNS dan P3K 2024 juga disebabkan oleh adanya pemerintah daerah yang tak kunjung mengusulkan formasi. Pemerintah telah memberikan petunjuk teknis dalam menyelesaikan penataan tenaga honorer, maka dihimbau kepada pemerintah daerah untuk segera mengusulkan formasi seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024. Dari 2,3 juta formasi yang telah disediakan oleh pemerintah, Kemenpan RB masih menyetujui sejumlah 1,2 juta formasi. Sedangkan data honorer yang telah terverifikasi di BKN sejumlah 1,7 juta. Oke teman-teman semua, tenaga honorer dapat kita pahami bersama dari informasi ini adalah meskipun teman-teman telah terdata di database BKN, namun data teman-teman belum tentu bisa diangkat sebagai P3K di tahun 2024. Hal ini sangat dipengaruhi oleh formasi yang diajukan oleh kepala daerah masing-masing. Apabila kepala daerah masing-masing belum mengajukan mengenai permohonan formasi kepada pemerintah pusat, maka kemungkinan teman-teman tenaga honorer akan berpengaruh besar pada pengangkatan menjadi P3K di tahun 2024. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari informasi sebelumnya bahwa untuk pembukaan seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024 belum dapat dilakukan karena ada beberapa kepala daerah yang masih belum mengajukan formasi kepada pemerintah pusat. Dan untuk teman-teman tenaga honorer pahami bahwa sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi P3K adalah data teman-teman telah terdaftar di database BKN, telah tervalidasi, dan juga telah terverifikasi, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang lainnya, yaitu di mana teman-teman telah mengabdi selama 5 tahun berturut-turut. Namun apabila teman-teman belum memenuhi syarat di atas, maka kemungkinan besar teman-teman tidak akan bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Jadi untuk teman-teman pahami bersama bahwa meskipun juga teman-teman telah terdaftar di database BKN, namun teman-teman tetap akan diwajibkan untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024. Hal ini adalah sebagai finalisasi data dan juga pendataan ulang data tenaga honorer. Sebab BKN tidak akan melakukan pendataan ulang tenaga honorer selain daripada teman-teman tenaga honorer diwajibkan untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024. Hal ini adalah sebagai finalisasi data dan juga untuk menghindari adanya tenaga honorer titipan atau tenaga honorer siluman. Oke teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.